Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Mister dalam pelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, cukup ya. Dan jangan lupa ya, biasakan sebelum kita belajar, biasakan membaca surat-surat yang harus kita dihafal. Ya, di kelas 4 apa targetnya nih? Kita dihafalin dulu, kita baca dulu supaya kita bisa karena terbiasa. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebelumnya harus diketahui bahwa kitab iman artinya percaya atau yakin. Ya, kita akan percaya, kita yakin dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Ya, kitab-kitab Allah berisi ajaran-ajaran Allah. Ya, merupakan rukun iman yang ketiga. Diturunkan kepada nabi-nabi yang dipilih, merupakan pedoman bagi manusia. Inilah kitab-kitab Allah. Jumlah kitab-kitab Allah sebenarnya banyak. Ya, bukan hanya 4 yang kita ketahui, tapi sebenarnya banyak. Berikhtilaf para ulama tentang menjelaskan kitab-kitab Allah. Ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan lebih dari itu. Tapi di sini kita akan mempercayai tentang iman kitab-kitab yang di nabi-nabi kita dulu, ya, yang ada 4 itu. Kita akan bahasnya. Ya, jadi kita harus pahami dulu ya. Pertama, kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, berisi tentang ajaran-ajaran Allah. Yang ketiga, merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga adalah percaya dengan kitab-kitab Allah. Dengan kitab-kitab ya. Kitab-kitab yang diturunkan oleh para rasul. Yang kelima, diturunkan kepada nabi-nabi yang dipilih, yang karena merupakan pedoman bagi manusia. Jadi kitab itu adalah suatu pedoman. Kayak kita beli HP, ada pedomannya untuk menggunakan HP seperti apa. Kalau kita beli HP, kita nggak tahu cara menggunakannya dan kita nggak mau baca pedomannya, otomatis barang yang kita beli akan rusak. Kita juga manusia gitu. Kita manusia ini mempunyai pedoman. Apa pedoman kita? Adalah Al-Quran. Sedangkan kalau kita punya pedoman Al-Quran, kita nggak mau pernah baca tuh Al-Quran. Bagaimana kita mau menjadi orang yang baik kalau pedomannya kita nggak pernah baca? Gitu. Insya Allah bagi orang-orang yang mau baca Al-Quran, mau baca pedoman hidup itu, dia akan selamat dari api neraka. Al-Quran, Allah katakan dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah Alkitab, artinya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya itu, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun dalam apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ayat-ayat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Ya, Allah mengatakan bahwa wailul lil mutaffifin, ya, bahayalah bagi orang-orang yang mengumpulkan harta, atau wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Apa itu? Ada nanti. Apakah itu alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang sholatnya lalai. Mereka akan celaka. Apakah itu beneran? Benar akan terjadi nanti. Ya, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah, sesungguhnya ancaman Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran haqqun, itu benar. Nggak ada sedikit pun keraguan. Ya, dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama ada namanya kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, abad 12 sebelum Masehi, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam di daerah Israel, ya, dan Mesir. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah. Taurat artinya syariah, ajaran. Tuh, Taurat tuh, makanya Taurat artinya syariah, ajaran. Taurat adalah bahasa Ibrani, ya. Jadi kalau tanya Taurat itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Artinya apa? Ajaran atau perintah, atau syariat, ajaran atau perintah. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Taurat isinya adalah untuk memperkuat keyakinan seorang hamba untuk menyembah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, larangan menyembah berhala dan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Taurat
Ada juga tuh udah dijelasin tentang Nabi kita Muhammad. Tuh, jadi Nabi kita luar biasa nih, Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat pun udah dijelasin sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman seperti apa. Tuh, kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan laula ya Muhammad la khalaqul ardh. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku nggak akan ciptakan ini bumi. Jadi Allah ciptakan ini bumi karena Allah ingin menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab Taurat pun dijelaskan tentang Nabi akhir zaman. Nabi kita Muhammad akhir zaman ada, ya, ciri-cirinya udah ada di kitab Taurat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Nabi bersabda, kata Nabi, wa iz atainal musal kitab wal furqana la'allakum yahtadun. Wa iz ataina musal kitab, ketika kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab akan Al-Qur'an, Nabi Musa bukan Al-Qur'an, Nabi Musa Taurat. Ya, Alkitab di sini artinya Taurat. Ketika kami berikan kepada Nabi Musa akan Taurat, wal furqan dan pembeda, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Tuh, jadi diberikannya Taurat itu kepada Nabi Musa, diturunkannya kepada Nabi Musa untuk menjadikan suatu petunjuk buat kita, sebuah umat-umat yang terdahulu sebelum umat-umat di zaman Nabi Musa. Agar apa? Agar mereka mendapatkan jalan yang lurus. Ya, kalau kita nggak tahu jalan kan kita harus minta petunjuk sama orang yang tahu jalan. Gitu, jangan sampai kita salah jalan. Kalau salah jalan namanya sesat. Tuh, makanya Allah turunkan Alkitab yaitu Taurat di sini. Yang kedua ada namanya Zabur, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, jadi Zabur abad 10 sebelum Masehi di daerah Israel. Zabur artinya tulisan. Zabur artinya sendiri adalah tulisan. Kitab Zabur berbahasa Kipti. Ya, bahasa Kipti, bahasa zaman dahulu nih ya, bahasa zaman dahulu. Berisi tentang beberapa zikir. Di kitab Zabur ada tentang zikir-zikiran, pengajaran, dan hikmah-hikmah. Ada di kitab Zabur ya. Zikir-zikir, bacaan-bacaan. Yang pertama Taurat tadi tentang masalah ajaran, keyakinan. Terus kitab Zabur untuk berzikir-zikir pada Allah, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu yang berlaku pada kaum Bani Israel. Ya, di Israel, kaum Bani Israel itu pakainya kitabnya Zabur di sini. Ya, sebagaimana dikatakan inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dauda zabura. Inna awhayna, sesungguhnya kami telah ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kama awhayna ila nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan para nabi-nabi setelahnya. Wa ahayna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Ismail dan Ishak adalah anak daripada Nabi Ibrahim. Wa Yaqub, Nabi Yaqub, wal asbat dan keturunannya, cucu-cucunya segala macam, wa Isa, Nabi Isa, wa Ayub dan Nabi Ayub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Harun, Nabi Harun, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman. Wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud zabura, akan kitab Zabur. Jadi Allah berikan kitab Zabur ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama pertengahan Masehi. Abad pertama pertengahan Masehi diturunnya kitab Injil. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya Al-Bisyarah. Ya, Injil artinya adalah Al-Bisyarah. Apa itu Al-Bisyarah? Kabar gembira. Bisyarah artinya kabar gembira. Injil artinya kabar gembira. Injil bahasa Yunani. Isi kitab Injil adalah membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, Injil untuk mengokohkan, memperkuat kitab Zabur dan Taurat. Tuh, diperkuat oleh kitab Injil. Dan kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Ya, kitab Injil. Nah, jadi Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kan ada kitab Injil. Iya, Injil itu bukan Injil yang zaman dahulu. Injil yang asli yang Allah turunkan itu yang ajaran masih murni. Ya, yang konon katanya Injil zaman sekarang udah banyak dirubah naskah-naskah aslinya. Sudah banyak dirubah. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak dirubah, kalau Injil dirubah. Banyak yang perubahan-perubahan dalam kitab Injil. Gitu. Ya, jadi Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah katakan dalam
Al-Qur'an nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injila nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nazzala 'alaika telah turun kepada kamu, nazzala 'alaika telah turun kepada kamu al-kitab bil haqqi dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi membenarkan bagi apa yang ada di hadapannya. Wa anzala taurata wal injil dan menurunkan Taurat dan Injil. Nazala 'alaikal kitaba dan menurunkan juga padanya kitab bil haqqi dengan benar sebagai pembenar bagi apa yang ada di antaranya. Wa anzala taurata wal injil dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya apa? Ya, kitab Taurat. Tadi kan pertama adalah kitab Taurat, ya. Kitab Jabur, Taurat, Jabur. Pertama Taurat, kitab Taurat diperkuat ya dengan kitab Jabur. Jabur diperkuat dengan kitab Injil. Injil memperkuat. Nah, Injil nanti diperkuat lagi, disempurnakan lagi dengan apa? Al-Qur'an. Tuh. Jadi urutannya kayak gitu. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Ya, Nabi Muhammad ke-6 Masehi diturunkan Al-Qur'an. Ya, yang mana kita tahu ayat pertama adalah ketika Nabi berada di dalam Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Ya, di Mekah. Ya, turunnya Al-Qur'an di kota Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Makanya dalam Al-Qur'an ada namanya surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Yang mana Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Gitu. Jadi berbeda tuh antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Biasanya kalau surat Makkiyah ini bercerita tentang keyakinan-keyakinan. Tuh, keyakinan-keyakinan biasanya dalam surat Makkiyah. Kalau Madaniyah tentang hukum-hukum. Tuh, kebanyakan kayak gitu ya. Salah satu perbedaannya adalah Madaniyah bercerita tentang hukum-hukum. Ya, tentang kayak gimana cara wudhu itu di Madaniyah, surat Madaniyah. Al-Qur'an merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan. Al-Qur'an merupakan kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab Injil, Jabur, Taurat semuanya itu disempurnakan oleh Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an berisi tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah. Dalam Al-Qur'an ada akidah keyakinan, itu ya. Terus juga ada tata cara beribadah yang disebut dengan syariat. Ya, tata cara hubungan kemasyarakatan, muamalah, kisah-kisah atau sirah. Jadi Al-Qur'an tuh, dalam Al-Qur'an ada tentang keyakinan, ada syariat, ada muamalah, ada sirah cerita. Dan Al-Qur'an berlaku sampai akhir zaman dan untuk seluruh golongan. Jadi Al-Qur'an itu semuanya, ya, nggak ada batas-batasannya. Ya, kalau tadi contoh misalkan kitab Injil diturunkan untuk Bani Israel doang, Injil tuh buat Bani Israel. Tapi kalau Quran enggak, semua kaum, semua golongan harus mempelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup untuk manusia di akhir zaman. Agar dapat mengikuti ajaran Al-Qur'an, kita wajib belajar membacanya. Jadi bagaimana kita bisa tahu tentang Al-Qur'an kalau kita nggak bisa membaca Al-Qur'an, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Tuh, jadi jangan cuma hanya kita tahu baca doang, tapi kita nggak tahu juga artinya. Jadi kewajiban mempelajari Al-Qur'an bukan hanya bisa baca doang, tapi kita harus juga memahami isi kandungannya. Belajar sedikit-sedikit mempelajari tafsir-tafsirnya, tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ya, kita pelajari tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an. Banyak para ulama-ulama mengarang kitab tentang tafsir Al-Qur'an, seperti ulama Nusantara yang terkenal, ya, yang wafatnya sudah berapa tahun yang lalu, sudah 1 abad lebih wafatnya, yaitu Syekh Nawawi. Beliau mengarang. Ya, Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, orang Banten, tuh mengarang suatu kitab tafsir Al-Qur'an yang disebut dengan tafsir Munir, gitu. Ada tuh kitabnya itu kita pelajari itu. Ya, nanti kalau udah dewasa pelajari itu. Ya. Nah, keutamaan bagi orang yang belajar Al-Qur'an itu terdapat dalam sabda Nabi, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sepaling baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengamalkannya. Bukan cuma dipelajari tapi diamalkan. Tuh. Jadi Al-Qur'an bukan cuma kita pelajari doang, tapi kita nggak melakukannya, nggak mengamalkan, itu salah. Ya, kita harus mempelajari dan mengamalkan isi dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Allah perintahkan apa dalam Al-Qur'an, ya? Waktu zakat, misalkan Allah perintahkan Al-Qur'an waktu zakat, tunaikan zakat kita. Jangan kita tahu ayat zakat tapi kita nggak mau mengeluarkan zakat. Kita nggak mau membayar zakat, itu nggak boleh. Itu namanya membaca tapi tidak mengamalkannya. Ingat yang tadi Mister sudah sampaikan bahwa orang fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang tahu ilmunya, dia mempelajarinya tapi dia tidak mengamalkannya, dia akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala.
B. Meyakini kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli. 3. Mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Ini harus kita lakukan semua ya. Gitu. Yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, apa yang Allah perintahkan kita lakuin, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Yang ketiga adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah SWT melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Ini bisa kalian baca lagi nantinya. Oke, yang berikutnya adalah selesai. Mungkin cukup sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.